mengenai Ahok gitu ya, selama undang-undang Kementerian Negara tidak diubah, maka selamanya itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri. Ini one thing for sure. Sehingga Refly Harun komentari isu Ahok calon menteri, iri atau tak rela? Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Isu reshuffle kian mencuat seiring berjalannya waktu. Nah, ada yang menyinggung nama Ahok dalam bursa calon menteri baru. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Sudra, Fadli Harahap mengatakan Ahok punya peluang besar jadi Menteri Jokowi. Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya, kata Fadli. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya apakah Ahok masih bisa jadi menteri atau tidak. Sebelumnya juga saya masih bertanya-tanya apakah bisa mencalonkan diri sebagai capres atau tidak mengingat statusnya yang sebagai mantan narapidana kasus yang sebenarnya abu-abu. Saya seringkali tertarik dengan mereka yang langsung bereaksi begitu mendengar nama Ahok. Ada semacam trigger yang membuat mereka kesurupan dan kebakaran jenggot sekalian bulu ketiaknya. Nama Ahok sudah menjelma menjadi semacam mantra yang membuat kubu sebelah kepanasan. Ahok itu ibarat salah satu pemicu terbesar banyaknya sakit hati yang tidak sembuh hingga saat ini. Dendamnya tak habis-habis. Ahok memang tidak ada matinya. Pemberitaan mengenai dirinya selalu menarik untuk disimak. Menarik dengan cara kerjanya, lebih menarik dengan reaksi kelompok sebelah yang kayak melihat orang lain makan lobster bakar, tapi mereka cuma makan remahan roti basi. Refly Harun ternyata juga ikut komentar soal kabar yang menyebut Ahok bakal masuk bursa calon Menteri Presiden Jokowi pada reshuffle kabinet mendatang. Dia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Ahok selamanya tidak bisa menjadi seorang menteri. Tapi di sisi lain dia juga menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Yang namanya reshuffle hak prerogatif presiden, tapi tentu harus menjaga etika politik, mendengarkan pertimbangan wakil presiden, katanya. Mengenai Ahok selama undang-undang kementerian tidak diubah, maka selamanya Ahok tidak bisa jadi menteri, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu disebutkan terus-menerus, tambah Refly. Refly Harun kemudian memaparkan isi pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang berisi syarat seorang menteri. Ada satu poin yang menghadang Ahok untuk menjadi seorang menteri, yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi menurutnya Ahok tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam poin F. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya penasaran apakah Ahok bisa lolos dari halangan itu? Kita semua tahu kasus yang menimpanya saat itu sifatnya dipaksakan, ditekan oleh kelompok berjubah agama yang super munafik. Memang peluangnya kecil jadi menteri karena belum lama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Tapi saya justru ingin sekali melihat Ahok jadi menteri dan melihat bagaimana kelompok sebelah menjerit kesakitan dan kebakaran jenggot. Ini luar biasa sekali kalau beneran terjadi. Sakit hati yang sudah lama tidak bisa sembuh, malah makin parah. Ini adalah hadiah yang cocok buat mereka, biar mereka ngamuk-ngamuk tiap malam sambil tinju tembok. Dan buat Refly Harun, ngapain bahas Ahok? Mungkin ada dua alasan. Alasan pertama adalah konten YouTube. Orang ini sudah jadi YouTuber bahas masalah politik, banting setir sejak ditendang dari jabatan empuk lalu jadi tukang kritik lewat video. Alasan kedua adalah ada kesan tidak rela kalau Ahok beneran jadi menteri. Maklumlah, Ahok sejak keluar dari penjara nasibnya makin terang, hidup makin enak, dapat jabatan tinggi di Pertamina. Siapa yang tidak iri dan ngiler? Tapi apapun itu, kalau disuruh memilih, Ahok tetap lebih layak jadi menteri ketimbang Refly Harun. Meski statusnya pernah di penjara, kinerjanya sudah terbukti jauh lebih hebat ketimbang Refly Harun. Ini fakta yang pastinya pahit dan sulit ditelan. Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bisa bersifat pelan-pelan dengan proses, bisa pula dengan kondisi menggebrak dan mengejutkan publik. Mantap, Jokowi panen kemenangan atas Cikeas Cendana JK. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Publik pun paham siapa-siapa saja yang jadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang secara resmi menjadi lawan politiknya dalam pemilu, ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti Jokowi, ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi, ada pula yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang jelas-jelas menyebut Jokowi presiden ilegal. Ada pula yang menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orangnya yaitu-itu saja, mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, klan Cendana, dan tentu saja JK. Entah kenapa mereka terus saja jadi lawan politik Presiden Jokowi.
Mungkin iri karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana, atau karena tidak pernah bisa menyaingi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi, atau merasa terganggu bisnisnya dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Yang pasti mereka tidak menutupi di pihak mana mereka berdiri, selalu berseberangan dengan Jokowi, berkumpul dengan gerombolan yang memang memusuhi Jokowi yang berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Namun, nampaknya mereka ini malah menuai kekalahan, sedangkan Jokowi malah panen kemenangan. Pertama adalah JK. Kepulangan HRS dari Arab Saudi sempat disebut melahirkan poros baru dalam dunia politik Indonesia, yakni poros Anies JK HRS. Waktu itu HRS dianggap sangat kuat, apalagi pada hari pertama dia pulang, langsung dihampiri oleh Anies ke rumahnya di Petamburan. Lalu HRS pun berkoar soal membuka rekonsiliasi dengan pemerintah dengan syarat macam-macam, termasuk pembebasan Abu Bakar Bashir. Seakan HRS ini posisinya sejajar dengan Presiden Jokowi, JK pun menyambut dengan menyebut HRS sebagai pemimpin karismatik, seolah berusaha membuat publik lupa bahwa HRS pernah jadi buronan dalam kasus chat porno yang memalukan itu. Tujuannya sama, mengangkat derajat HRS agar terlihat kuat dan sejajar dengan Presiden Jokowi. Kita tahu kan apa yang terjadi kemudian? Pamor HRS ternyata sangat rapuh. Spanduk raksasa berfoto HRS pun diturunkan hingga robek-robek tak karuan. Hingga sekarang ini HRS sudah ditahan dan sedang menghadapi ancaman penjara bertahun-tahun. Mana suara JK? Mana suara Anies? Senyap, Jokowi yang menang. Kedua, klan Cikeas. Keluarga baperan ini demen banget dengan strategi playing victim. Minta dikasihani publik, seakan 10 tahun SBY jadi presiden itu rakyat yang kerja dan SBY yang diurus rakyat. Kebalik, AHY, sang ketua umum partai, dibantu para kadernya beramai-ramai merengek dan menuduh Presiden Jokowi terkait dalam soal kudeta partai. Soal internal partai, ngapain minta klarifikasi ke Presiden Jokowi? Seakan Presiden RI itu sejajar dengan AHY dan SBY. Seakan Presiden Jokowi tidak punya kerjaan lain selain ngurusi partai yang isinya orang-orang baperan. Drama panjang pun dimulai. Akhirnya Kemenkumham tidak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Terbukti Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan konflik internal Partai Demokrat. Masalah utama atau apinya ada di dalam pengurus KLB yang menjemput Muldoko, bukan Muldoko yang datang ke pengurus KLB, ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Sedangkan pihak AHY sejak awal sudah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta itu. Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY, kata Kodari. Oleh sebab itu, Kodari setuju dengan banyak pendapat bahwa AHY harusnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden. Sementara citra SBY pun luntur akibat drama ini, sebab borok-borok SBY dan Demokrat terungkap seiring bergulirnya kekisruhan internal partai itu. Ketiga, klan Cendana. Kalau yang ini saya pun tidak menyangka, karena tidak pernah mencari tahu sebelumnya, kirain TMII itu ya milik pemerintah RI, yang pengelolaannya dan penghasilannya menjadi urusan pemerintah. Ternyata tidak seperti itu, Ferguson. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi menggebrak dengan menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Isinya mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetnet, mengakhiri kiprah Yayasan Harapan Kita yang ternyata telah mengelola TMII selama 44 tahun. Yayasan Harapan Kita ini dimiliki oleh klan Cendana. Ternyata dalam pengelolaan selama bertahun-tahun itu, TMII tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas negara. Artinya, pendapatan TMII mengalir ke keluarga Cendana dong. Padahal TMII merupakan aset negara. Dengan demikian, seperti yang disebut oleh PDIP, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan TMII menjadi milik pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi disebut berhasil menjalankan amanat reformasi, yakni menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Soeharto. Seperti halnya Jokowi berhasil mengambil alih saham Freeport dan blok minyak Rokan. Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bisa bersifat pelan-pelan dengan proses, bisa pula dengan kondisi menggebrak dan mengejutkan publik. Ya, publik pasti suka. Uang itu semua buat kepentingan rakyat kok. Publik merasakan ketenangan dan kedamaian sejak perayaan Natal sampai bulan puasa sekarang ini. Publik disuguhi pembongkaran borok-borok lama SBY yang tak kalah seru dengan drama Korea. Aset negara pun dikembalikan buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Presiden Jokowi kurang baik gimana lagi coba?